Setelah absen cukup lama, timnas Indonesia akhirnya bisa kembali bermain di ajang Piala Asia. Terakhir kali timnas Indonesia bermain di Piala Asia adalah ketika Indonesia menjadi tuan rumah pada tahun 2007. Waktu itu Indonesia bersama 3 negara lainnya yang diantaranya Vietnam, Thailand, dan Malaysia ditunjuk oleh AFC untuk menjadi tuan rumah bersama. Dengan lolosnya timnas Indonesia di Piala Asia 2023, banyak fakta dan sejarah baru yang timnas Indonesia ciptakan. Selain itu, timnas Indonesia juga berhasil membawa pulang hasil terbaik setelah berhasil lolos ke babak 16 besar. Timnas Indonesia harus melalui rintangan yang sulit untuk bisa lolos ke babak 16 besar. Di pertandingan pertama, timnas Indonesia harus mengakui kekalahan atas timnas Irak dengan skor akhir 3-1. Gol timnas Indonesia berhasil dicetak oleh Marcelino dengan memanfaatkan umpan dari Yakob Sayuri. Di pertandingan kedua, timnas Indonesia berhasil mengalahkan timnas Vietnam dengan skor tipis 1-0. Gol kemenangan timnas Indonesia berhasil dicetak oleh Asnawi dari titik putih. Sedangkan di pertandingan ketiga, timnas Indonesia harus kembali mengalami kekalahan atas timnas Jepang dengan skor akhir 3-1. Gol timnas Indonesia berhasil dicetak oleh Sandy Walsh dengan memanfaatkan lemparan jauh Pratama Arhan. Lolos ke babak 16 besar sebagai tim terakhir, timnas Indonesia harus menghadapi timnas Australia di babak 16 besar. Sayangnya timnas Indonesia harus alami kekalahan dengan skor akhir 4-0. Meskipun begitu, timnas Indonesia berhasil membuat beberapa sejarah baru. Timnas Indonesia dinobatkan sebagai tim termuda di Piala Asia 2023. Timnas Indonesia menjadi tim dengan rata-rata usia pemain 24,33 tahun. Selain itu, Marcelino Ferdinand dan Hoki Caraka juga berhasil masuk 10 pemain termuda di Piala Asia 2023. Timnas Indonesia menjadi satu-satunya tim yang lolos Piala Asia 2023 dengan melalui babak playoff. Sebelum tampil di babak kualifikasi, timnas Indonesia harus lebih dahulu melawan timnas Chin Taipei di babak playoff. Usai mengalahkan timnas Chin Taipei di babak playoff, timnas Indonesia tergabung bersama Jordania, Kuwait, dan Nepal di babak kualifikasi. Timnas Indonesia sukses catatkan 2 kali kemenangan dan 1 kali kekalahan di babak kualifikasi. Setelah kualifikasi Piala Asia usai, timnas Indonesia berada di peringkat FIFA terbawah dari 16 peserta Piala Asia. Namun menjelang Piala Asia, timnas Indonesia berhasil naik menjadi peringkat 146 dunia dan mengubah urutan menjadi nomor 2 terbawah. Kemenangan 1-0 atas timnas Vietnam menjadi kemenangan pertama timnas Indonesia clean sheet di Piala Asia. Gol kemenangan timnas Indonesia dicetak oleh Asnawi dari titik putih. Menjadi pemain termuda timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand juga berhasil menjadi pencetak gol termuda timnas Indonesia di Piala Asia. Sebelumnya rekor ini dipegang oleh Ponario Astaman yang berusia 25 tahun pada Piala Asia 2004. Sedangkan Marcelino Ferdinand kini berusia 19 tahun dan menjadi pemain penting timnas Indonesia. Satu-satunya gol kemenangan timnas Indonesia atas timnas Vietnam menjadi gol pertama timnas Indonesia dari penalti. Gol tersebut dicetak oleh Asnawi setelah Rafael dilanggar di kotak penalti. Kalah 2 kali dan hanya berhasil menang 1 kali membuat timnas Indonesia hanya mengoleksi 3 poin di fase grup. Meskipun begitu, timnas Indonesia berhasil melaju ke babak 16 besar setelah timnas Oman dan timnas Kirgistan bermain seri. Dengan hasil tersebut berhasil membuat timnas Indonesia menempati peringkat 4 dari peringkat 3 terbaik. Hasil ini juga berhasil membuat sejarah baru di mana timnas Indonesia pertama kali lolos ke babak 16 besar.